It's the living history. Peneleh. Jadi ada benda gerabah, ada benda kunci keramik Cina, batu bata. Nah, batu bata ini kan pecahan ya. Batu bata ini kalau utuh ukurannya segini, 35 kali 20, tebalnya 8 cm. Nah, kalau bata sekarang kan separuhnya, Ya. agak panjang dikit, separuhnya agak panjang dikit. Sekarang kan 23 cm kalau bata sekarang. Masuk koran Jawa Pos ketika ditemukan. Bangunannya masih asli, tekelnya masih asli, cuma ketambahan pagar. Memang kalau rumah zaman dulu tuh ketambahan apa jarang ada pagarnya gitu kan? Iya. Dan pagar. Dulu itu memang ada pagarnya, tapi setelah kemerdekaan itu lebih banyak. Langsung lebih tua lagi, ini rumah Jawa, ini tahun 1700-an. 1700-an. Iya. Ini belum ada taman sama sekali. Dan masuk dagangannya ini masih asli, nah, asli, nah. Selotannya, Oh, masih zaman dulu. iya. Oh, kesannya di Belanda. Karena dulu itu kan belum ada seperti toko-toko banyak seperti sekarang. Kalau sekarang kan banyak toko-toko itu, ada produksi Jerman, ada produksi Cina, ada produksi Jepang. Nah, kalau dulu zaman Belanda kan belum ada yang masuk barang-barang. Jadi yang ada ya dari Belanda itu. Iya. Ini aja masih asli ini. Ini kalau zaman sekarang sudah hancur. Kala itu, dunia sedang merayakan abad yang baru. Namun di sini, putra sang fajar telah lahir. Dua, tiga. Bufetnya ini masih asli, ya. Ada fotonya ya. Bufetnya masih asli. Rumah HS Cokro Aminoto. Namun disinilah Soekarno justru memulai karirnya. Ceritanya, bahkan kisah asmaranya. Disinilah Bung Karno itu ngekos, ya. Nah, waktu ngekos di sini, ya, kakak. Waktu ngekos di sini, kan istrinya Hos Cokro itu kan sudah meninggal, sudah nggak ada. Jadi kalau ada tamu yang buatkan minum, buatkan kopi atau teh, itu kan anaknya Sri Utari. Nah, Sri Utari. Nah, kemudian Soekarno kalau lagi berdiskusi, lagi ngomong-ngomong sama Hos Cokro, ya yang membikinkan kopi atau teh ya Sri Utari itu. Disinilah beliau melirik, dikira hanya lirik-lirikan, ya sudah jatuh cinta. Jatuh cinta. Nah, saat mengungkapkan rasa cintanya Soekarno kepada Siti Utari itu, cinlok, ya, itu di jembatan Penili itu. Iya, seberang itu loh. Karena ada jembatan Penili, di situ menyatakan cintanya sampai menjadi istrinya itu. Kamar kos Bung Karno terletak di lantai 2
dari rumah HOS Cokro Aminoto, jauh dari kata modern. Namun justru di tempat seperti inilah Bung Karno tumbuh, berkembang, belajar, sehingga ia dapat menjadi panutan sang proklamator yang sangat kita panuti. Kaca mosek. Itu namanya kaca mosek, kaca katri. Bukan aslinya. Ini tambahan. Oh, ini tambahan. Ini kan didirikan oleh Sunan Ampel ya. Itu pada tahun 1420. Nah, dulunya enggak bangunan kuno seperti ini. Dulu itu masih rumah panggung, kayu. Terus kemudian berkembang sehingga menjadi bangunan dinding batu bata. Makam Belanda ini diresmikan pada tahun 1847 ya. Nah, yang bagian depan-depan ini itu adalah makam Belanda yang pembesar-pembesar. Jadi orang penting-penting. Kalau yang belakang-belakang itu seperti prajurit gitu loh pangkatnya. Di sini para jenderal, para pengusaha. Nah, ini rata-rata pakai marmer. Dan kebanyakan marmer Tulungagung, tapi ada juga marmer yang dari luar negeri, marmer dari Italia, seperti marmernya misionaris kuburan depan itu putih itu, itu marmernya dari Italia. Ini berupa abu, sudah berupa abu, jadi sudah bukan mayat. Kalau mayat sebanyak ini dimasukkan ke dalam makam ini nggak cukup. Nah, karena ini sudah berupa abu, makanya cukup dimasukkan jadi satu. Jadi debunya ini dimasukkan ke dalam kotak ini bisa ditarik. Iya, tapi sekarang nggak bisa. Dulu itu main tarian. Tahun 1800-an ini. Ini tanpa ragangan besi ya. Tanpa tulangan besi. Jadi cuma koral aja. Tapi kuat. Jadi bukan hanya omong kosong, tapi ini bukti nyata tanpa ragangan besi. Ini yang sudah pecah ini. Ada kamera. Ada ya. Satu, dua, kayak rek. 1, 2, 3, yeay. Ini pesannya di Belanda, karena dulu itu nggak ada toko-toko yang jual seperti sekarang.
produksi Jerman, Jepang, ya Cina. Tak dorong enak Jadi video tak foto nih.